Informasi lainnya, Saudara, pengecekan kesehatan terus dilakukan bagi masyarakat yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek selepas libur Lebaran kilometer 34 tol Jakarta Cikampek. Bagi yang hasilnya positif akan langsung dibawa petugas ke fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri. Pemeriksaan kendaraan terus dilakukan petugas kepada pengendara yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek usai Lebaran. Jika pengendara kedapatan tidak membawa berkas bebas COVID, petugas langsung melakukan tes cepat antigen kepada pengendara. Jika hasil negatif COVID-19, petugas akan memasang stiker di mobil dan mempersilakan pengendara melanjutkan perjalanan. Namun, jika hasilnya positif, akan langsung dibawa petugas ke fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri. Hingga siang ini, Saudara, arus kendaraan di tol Japek arah Jakarta tampak ramai lancar. Setiap kendaraan yang memasuki Jakarta, khususnya dari luar kota, harus dilengkapi dengan swab antigen. Jadi masyarakat yang mungkin sudah membawa, kita bisa melanjutkan perjalanan, tapi yang tidak membawa, langsung kita arahkan untuk melakukan pemeriksaan swab antigen. Jadi dari hari Minggu, ini sudah hari kelima. Hari kelima ini data yang kami catat sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 3.783 kendaraan. Untuk orangnya sendiri kurang lebih 4.363 orang. Dari 4.363 orang ini terdapat 9 orang yang positif ya. 9 orang yang positif, itu yang terakhir tadi pagi, hari Rabu kemarin kita catat ada 2 orang. Dan kita langsung SOP seperti biasa, dibawa ke rumah sakit terdekat atau ke Wisma Atlet. Ya. Dan Saudara, bagaimana situasi lalu lintas arus balik yang menuju arah Jakarta hari ini? Ada Aulia Faradina yang memantaunya di titik kilometer 34 tol Cikampek, Jawa Barat. Aulia, selamat siang. Pemeriksaan pengendara ini diperpanjang hingga 24 Mei. Dari pantauan Anda, seperti apa jalannya pemeriksaan pemudik hingga siang hari ini? Ya, masih terus dilakukan nih Lu pengecekan terhadap sejumlah pengendara ataupun pemudik yang baru akan kembali ke wilayah Jabodetabek melewati tol Jakarta Cikampek arah Jakarta, khususnya di kilometer 34. Nah, pemeriksaan dilakukan kepada para pemudik terutama yang menggunakan mobil pribadi. Terkhusus juga bagi mereka yang menggunakan mobil pribadi dengan jumlah penumpang yang banyak ataupun membawa barang yang banyak. Nah, mereka akan diarahkan oleh petugas gabungan dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan juga Satpol PP untuk mengarah ke pos penyekatan di kilometer 34. Kemudian dicek terlebih dahulu apakah mereka telah membawa berkas bebas COVID untuk masuk ke wilayah DKI Jakarta. Apabila mereka diketahui telah membawa, maka akan dicek absahan dari berkas bebas COVID tersebut. Apabila memang sudah benar, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara apabila mereka tidak membawa berkas bebas COVID, mereka akan langsung dilakukan tes cepat antigen di posko penyekatan ini. Nah, ini memakan waktu sekitar 5-10 menit saja setiap mobil, karena di sini ada sebanyak 12 meja sehingga tidak begitu terjadi kepadatan yang terlalu lama. Nah, bagi mereka yang kedapatan positif COVID-19 berdasarkan hasil tes cepat antigen di posko penyekatan kilometer 34 ini, sudah disediakan armada bus sekolah ataupun juga ambulans untuk membawa mereka ke fasilitas kesehatan untuk selanjutnya dilakukan tes usap atau tes PCR. Nah, kemudian apabila dari tes PCR di fasilitas kesehatan tersebut mereka memang terindikasi positif COVID-19, maka akan langsung diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri. Rekap data yang kami himpun berdasarkan 5 hari terakhir, tercatat ada 4.363 orang yang telah menjalani tes cepat antigen di posko penyekatan kilometer 34 ini. Nah, dari 4.363 orang tersebut diketahui ada 9 orang yang positif COVID-19. Mereka telah diarahkan dan dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menjalani isolasi mandiri. Nah, sementara kalau hari ini, sampai siang hari ini tercatat ada 75 orang yang sudah menjalani tes cepat antigen COVID-19 di posko penyekatan kilometer 34, tetapi hasilnya hingga saat ini belum ada yang terindikasi positif COVID-19 alias semuanya masih negatif COVID-19. Dari Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan opsi-opsi bagi masyarakat, khususnya pemudik yang akan kembali ke wilayah DKI Jakarta apabila terkena ataupun juga teridentifikasi positif COVID-19 di setiap posko pemeriksaan. Yakni opsi pertama adalah mereka akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet untuk menjalani isolasi mandiri, karena Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini juga merupakan rumah sakit penanganan khusus COVID-19. Yang opsi kedua adalah mereka akan diarahkan
untuk isolasi mandiri di hotel-hotel yang telah secara resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga adalah mereka bisa juga diarahkan untuk isolasi mandiri di tempat tinggal mereka apabila memang tempat tinggalnya memadai untuk isolasi mandiri. Tetapi apabila memilih untuk isolasi mandiri di tempat tinggal mereka, tentunya ini harus berada dalam pengawasan petugas puskesmas sesuai dengan domisili mereka. Nah, kemudian apabila mereka yang ternyata hasil tes cepat antigen di posko penyekatan ini negatif, maka pihak polisi ini akan langsung memasangkan tanda khusus berupa stiker, menempelkan stiker di bagian depan mobil sebagai tanda bahwa mereka ini telah melewati proses pemeriksaan ataupun juga pengecekan di posko penyekatan. Sehingga ini bisa memudahkan apabila mereka nanti mau ke tempat tinggalnya, kemudian ada posko penyekatan lagi, mereka akan bisa langsung lewat dan tidak diperiksa lagi. Nah, dari pemeriksaan di posko penyekatan kilometer 34 ini selama ini berlangsung, tol layang Syekh Muhammad bin Zayed ini akan ditutup sementara supaya semua kendaraan yang melewati tol Japek dari arah luar kota menuju ke wilayah DKI Jakarta ini melewati jalur bawah, sehingga semua akan lebih mudah oleh polisi dan juga petugas gabungan untuk memfilter dan juga memeriksa kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Tapi ketika petugas yang melakukan pengecekan di posko kilometer 34 yang sedang beristirahat, maka tol layang MBZ akan dibuka kembali. Gubernur DKI Jakarta juga telah menyebutkan bahwa untuk pemeriksaan bagi masyarakat yang akan kembali ke wilayah DKI Jakarta akan dilakukan pemeriksaan 2 lapis, yakni yang pertama adalah di setiap jalan ketika ada posko penyekatan mereka akan diperiksa setibanya akan kembali ke wilayah DKI Jakarta. Kemudian lapis kedua ini adalah melibatkan perangkat RT dan RW. Jadi setiap pemudik yang sudah tiba di tempat tinggal mereka, maka pihak RT dan RW ini akan mengecek kesehatan mereka dan akan melaporkannya secara berkala kepada pemerintah pusat ataupun juga Pemprov DKI Jakarta. Hal ini guna meminimalisir terjadi penyebaran COVID-19 ataupun kluster-kluster baru di tempat tinggal masyarakat. Nilu. Adakah informasi, Aulia, yang Anda dapatkan kapan diprediksi puncak dari arus balik ini? Ya, sebelumnya terkait dengan puncak arus balik, polisi dari Polda Metro Jaya memprediksi akan terjadi pada tanggal 21 hingga 22 Mei besok, Nilo. Tetapi menurut petugas di lapangan hingga saat ini memang arus balik di tol Japek khususnya yang menuju ke arah Jakarta ini masih ramai lancar, tidak terjadi peningkatan jumlah kendaraan di ruas tol Japek menuju arah Jakarta secara signifikan. Jadi masih cenderung ramai lancar. Sejak pagi tadi kami pantau juga tidak terjadi kepadatan, kendaraan masih bisa melaju di kecepatan normal yaitu 60 bahkan hingga 100 km per jam. Hanya saja terjadi kesendatan ataupun juga sedikit tersendat di pintu masuk posko penyekatan di kilometer 34 ini, tetapi setelah melewati posko kilometer 34 maka arus lalu lintas dan juga arus kendaraan ini berjalan kembali. Menurut petugas di lapangan juga sebenarnya kemungkinan tidak akan terjadi puncak arus balik kendaraan yang begitu tinggi lantaran tanggal masuk bagi pegawai PNS maupun juga pegawai swasta ini tidak serentak sama dalam satu tanggal. Memang kalau untuk pegawai negeri sipil ataupun juga aparatur sipil negara ini telah masuk lebih dulu pada tanggal 17 atau 18 Mei lalu, tetapi bagi pegawai swasta maupun juga sektor informal ini berbeda-beda tanggalnya, tidak terpusat di satu waktu, sehingga terlebih mereka juga banyak yang masih menerapkan work from home atau bekerja dari rumah, sehingga mereka bisa kembali ke Jakarta kapanpun tidak terikat waktu. Tetapi tetap saja petugas lapangan ini masih terus bersiaga mengantisipasi jikalau terjadi kepadatan arus balik menuju ke wilayah DKI Jakarta. Terlebih, Kementerian Perhubungan juga telah mencatat ada sebanyak 1,5 juta pemudik yang akan kembali dari beberapa daerah di wilayah Pulau Jawa maupun juga Sumatera untuk kembali ke wilayah Jabodetabek. Ini yang perlu diantisipasi karena dikhawatirkan apabila dengan jumlah yang banyak itu terdapat penyebaran COVID-19, maka pengecekan di setiap pos-pos penyekatan terus dimaksimalkan supaya meminimalisir penyebaran COVID-19. Jumat dan Sabtu besok, itu artinya diprediksi akan terjadi peningkatan arus balik dari pemudik. Terima kasih laporan Anda, Aulia Faradina, jurnalis Kompas TV.